إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib menasihati diri khatib sendiri dan jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah jalan kebahagiaan. Takwa adalah jalan keselamatan. Takwa adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal bir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yatahra sidq, tidaklah seorang hamba yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai Allah tetapkan dia sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib, dan jauhi olehmu perihal dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kedurhakaan itu akan memasukkan orang ke dalam neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu yataharral kadhib, tidaklah seorang hamba senantiasa berusaha, dia selalu dalam kebohongan dan tetap berada dalam kebohongan, hatta yuktaba indallahi kadziba, sampai Allah menetapkan dia, mencap dia sebagai seorang yang pendusta. Rawahul Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang baru saja sama-sama kita dengar adalah sebuah hadis yang menunjukkan betapa agungnya sifat jujur dan betapa nistanya sifat bohong. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya orang-orang yang berkata jujur, senantiasa jujur, akan membawanya melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119,
ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan yang tadi sempat khatib bacakan di khutbatul hajah di pembukaan tadi, dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Lalu lanjutan ayat tersebut, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang baru saja kita dengarkan bersama-sama menunjukkan kepada kita, menegaskan hadis yang kita sebutkan di awal, bahwasanya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Infitar ayat 13, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, kebajikan, dia akan masuk, benar-benar akan masuk surga yang penuh kenikmatan. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siddiq, orang yang jujur, adalah makom yang sangat tinggi kedudukannya di agama kita. Makom di bawah kedudukan para nabi dan rasul, yang mana Allah sebutkan ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang jujur, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid, was-solihin, dan orang-orang yang berbuat saleh. Dan contoh di antara hamba Allah yang berlaku jujur dan sematkan sifat jujur itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, yang langsung disematkan di namanya dengan bahwasanya dia adalah orang yang jujur. Abu Bakar As-Siddiq. Aku liqauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis tersebut melarang kita berbuat dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdil ilal fujur. Dan jauhilah olehmu kedustaan, karena dusta itu akan mengantarkan kepada kedurhakaan. Sambungan ayat tadi dalam surah Al-Infitar ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang fujur, orang-orang yang durhaka akan disiksa di dalam neraka. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul pertanyaan bagi kita, apakah dusta itu termasuk dosa kecil? Apakah termasuk dosa besar? Pendapat yang kuat bahwasanya dusta termasuk dosa besar. Di dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbikum bi akbari al-kabair." Sungguh aku akan mengabarkan kepadamu tentang perkara-perkara dosa besar. Salatan, Nabi menyebutkan 3 kali, ala unabbikum bi akbari akabair.
ala unabbikum bi akbari kabair. 3 kali Nabi ulang, maukah aku tunjukkan kepadamu dosa-dosa besar? Lalu dijawab oleh para sahabat bahwasanya mereka mau mendengarkan. Faqalu bala ya Rasulullah, mau wahai ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, qal al-isyraku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, wa uququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Perawi menyebutkan wajalasa wa kana muttaqiya. Awalnya Nabi duduk dengan bersandar. Lalu Nabi luruskan punggungnya. Faqal ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Kata Nabi, jauhilah olehmu perkataan yang dusta, yang bohong. Jauhi, diulang-ulang oleh Nabi SAW. Faqala famaza la yukarriha hatta qulna lastasaqat. Kata perawi menyebutkan, seandainya Nabi diam saja setelah itu. Jadi Nabi mengulang-ulang bahwasanya perkataan yang dusta itu termasuk dalam kategori dosa besar. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seseorang misalnya untuk menghibur orang lain, membuat suatu kedustaan agar orang berbahagia, tertawa, maka ini tidak juga dibolehkan. Nabi SAW bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu wa yaksibu liyuhiddika bihil qaum. Celaka bagi suatu kaum yang dia berdusta agar orang tertawa. Ini biasanya para pelawak atau di zaman sekarang stand up komedi yang berbohong tetapi membuat orang tertawa untuk menghibur, tetapi tidak boleh di dalam agama kita. Kata Nabi, wailul lahu, wailul lahu. Sungguh celakalah mereka, sungguh celakalah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dalam sunannya. Kemudian kalau kita berbicara tentang kejujuran, maka yang paling hebat itu adalah kejujuran seorang pedagang. Dan alhamdulillah jamaah yang sekarang sidang Jumat mayoritas kita adalah pedagang. Maka ujian bagi kita, apakah kita di dalam menjual dagangan kita berani jujur, atau kita berbohong untuk melakukan hanya mendapatkan keuntungan sedikit dari keuntungan dunia. Sementara ganjarannya, kata Nabi SAW, dengarkan, ini untuk para pedagang. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, at-tajiru, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, dan amanah, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang yang jujur, was-salihin, dan bersama orang-orang yang soleh lainnya. Maka bagi pedagang yang hadir sekarang, yang mayoritas kita jamaah Masjid Taqwa adalah pedagang, maka usahakan ketika kita berdagang jujur, karena kedudukannya sangat besar, sangat tinggi di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullah